Shalom. Ya, pesan Tuhan diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan aja. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini yang jadi pesan Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan. Pahami kembali kunci keberhasilan. Kalau bicara tentang keberhasilan, kayaknya kita semua dari kecil udah sangat biasa dengan kata berhasil. Kita disuruh sekolah, dididik, dan orang tua kita bilang, ayo sekolah yang benar, yang rajin supaya kamu jadi orang berhasil. Nah, jadi berhasil itu adalah sebuah, boleh dibilang cita-cita semua orang ya untuk bisa berhasil. Dan kalau orang itu udah jadi anak Tuhan, udah jadi orang percaya, nah ayat firman ini yang suka jadi pegangan untuk berhasil selalu memperkatakan Tuhan yang akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Nah, itu yang sering jadi diperkatakan. Nah, sebenarnya Tuhan mau kita berhasil apa enggak sih? Sebenarnya Tuhan mau pastinya. Bahkan ketika Tuhan mengutus Yosua untuk menduduki untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yang Tuhan harapkan dari Yosua apa? Berhasil. Tuhan mau kita semua jadi orang berhasil. Nah, sekarang cuman yang jadi persoalan adalah gini, apa itu berhasil menurut Tuhan? Nah, kalau menurut orang-orang dunia atau bahkan orang dunia, kita pun dari kecil udah dididik untuk berhasil. Bahkan kalau ada orang tua yang ekstrim sampai menghukum anaknya kalau malas belajar, nanti kamu gak jadi orang berhasil. Nah, berhasil itu kan artinya gini, kamu akan jadi orang yang punya banyak, punya harta banyak, kaya, kamu jadi orang yang tenar. Kamu bukan cuma punya satu rumah, tapi kamu bisa punya dua rumah. Kamu bisa mau beli apa kamu gampang. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang menjadi orang yang nyaman. Mau beli apa ada, mau pergi kemana bisa, mau sekolah yang di tempat yang bagus bisa, mau apa juga bisa dengan kalau kita jadi orang sukses. Nah, tapi apakah ini yang menjadi apakah kesuksesan ini sama dengan yang Tuhan mau? Nah, kemarin waktu kita di Komsel ada yang nanya bahwa berarti bukan soal jadi sukses itu bukan soal materi ya gitu. Nah, sebenarnya gini, jangan kita salah berpandangan bahwa Tuhan gak suka kita kaya. Jangan kita pikir karena Tuhan juga bicara banyak tentang diberkati Tuhan, kamu menabur banyak, kamu akan bisa menuai banyak. Itu kan berarti Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berhasil juga. Berhasil atau sukses. Nah, cuman kita juga mesti kembali lagi ingat bahwa siapa kita. Setelah kita jadi anak Tuhan, kita mesti selalu ingat siapa kita di dalam Tuhan. Nah, jangan kita cuman kejar kekayaan sampai akhirnya kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Apa panggilan Tuhan buat kita? Purpose Tuhan buat kita itu apa? Nah, itu yang kita gak boleh lupa. Jadi kembali lagi kita harus kembali ke kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26-28. Ini kita udah sangat tahu sekali ya, Kejadian 1 ini. Jadi ini ketika Tuhan memberikan pesan atau ketika kita merenungkan apa maksud Tuhan, kita jangan pernah sekali-sekali lupa bahwa Tuhan menciptakan manusia, ditempatkan di bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah kirim Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di muka bumi. Untuk apa? Bukan sekedar untuk bisa nanti jadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, jadi orang-orang yang kaya, bisa menikmati hidup. Bukan cuma sekedar itu, ada rencana Tuhan. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-26 ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, to have dominion, untuk untuk bisa memberi pengaruh. Nah, jadi kuasa gini, kuasa itu bukan cuma sekedar gini. Harus pakai pedang, harus pakai pistol, harus terjadi peperangan sehingga kita bisa menguasai suatu daerah. Bukan yang seperti itu. Jadi Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini diutus menjadi jadi orang utusannya Tuhan, jadi ambasadornya Tuhan, tetap untuk membawa pengaruh. To have dominion itu melalui pengaruh. Makanya kalau didoakan sering menjadi dampak, itu kan menjadi pengaruh. Orang yang sangat mudah untuk mempengaruhi keadaan dunia, orang-orang yang ada di dunia ini adalah bukan orang bodoh. Bukan orang yang susah, bukan orang miskin yang bisa mempengaruhi dunia, yang bisa mempengaruhi orang dunia. Orang yang berhasil. Setuju gak? Orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Contohnya, Jack Ma.
Jack Ma ngomong apa, quote-nya aja suka dipakai sama anak Tuhan aja kalau khotbah. Jack Ma pernah ngomong kayak gini. Jadi contoh, Bill Gates, orang-orang yang berhasil di bidangnya itulah yang akhirnya bisa, kalau Jack Ma anak Tuhan dan dia kasih pengaruh, wah betapa luar biasanya. Nah makanya di pasal Kejadian 1 ayat yang 28 dikatakan Tuhan memberkati dan supaya kamu berbuah, supaya kamu bertambah banyak. Nah, lebih banyak orang yang berhasil, lebih banyak orang yang bisa mempermudah orang untuk mempengaruhi orang, menjadi agen-agen kerajaan surga. Selain orang yang sukses adalah orang yang apa? Orang kaya. Orang kaya ngomong apa aja orang dengar. Orang kaya bilang, saya bisa jadi kaya ini, begini, orang ikutin. Membawa pengaruh. Jadi kalau orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan yang luar biasa ini, menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Kalau bisa jadi orang kaya, sangat mudah untuk mempengaruhi dunia. Karena memang itu sistem dunia, orang dunia memang suka dengan orang-orang yang sukses dan berhasil. Nah kita juga tahu di Alkitab pun ada yang namanya Daud. Daud adalah orang, siapa sih Daud waktu dia jadi gembala? Gak ada yang peduli dengan dia, bapaknya aja gak peduli. Gak ada yang tahu siapa Daud. Tapi ketika dia satu hari, dia menjadi orang yang bisa menyelesaikan problem di negara Israel. Ini Goliat itu problem satu negara. Dia bisa selesaikan dalam satu hari. Dia kalahkan itu Goliat. Mulai hari itu, dia jadi orang sukses. Di orang yang sangat dikenal. Orang yang dielu-elukan. Orang yang betul-betul berpengaruh di negara itu pada waktu itu. Salomo orang kaya. Sampai ratu dari negeri yang lain aja, negeri Seba aja datang untuk pengen tahu. Jadi betapa sebenarnya apakah Tuhan menentang kekayaan orang kaya, orang sukses? Enggak. Memang Tuhan juga mau seperti itu. Nah cuman gini, ketika orang kaya, orang menjadi kaya, orang menjadi nyaman. Yang awalnya dia berjalan bersama dengan Tuhan, kalau nggak di-maintain, orang lama-lama lupa. Prioritas dia akan berubah. Yang tadinya Tuhan nomor 1, Tuhan jadi nomor sekian. Nah makanya Tuhan kasih kunci untuk Yosua. Tuhan tahu nih Yosua bakalan berhasil punya. Kenapa? Kenapa dia bakal berhasil? Karena memang negeri itu udah dikasih sama Tuhan. Dia bukan tiba-tiba cari sebuah negeri yang makmur, bukan. Negeri itu memang udah dijanjiin sama Tuhan. Dia pasti masuk punya. Nah kalau makanya Tuhan ingatkan, kamu harus, kita balik lagi tadi ke Yosua. Kuncinya cuma satu. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam. Supaya kamu berhasil dan beruntung. Nah yang jadi problem ada anak-anak Tuhan adalah gini. Karena dia Kristen dia baca Alkitab. Tapi begitu banyak orang baca Alkitab. Gak banyak orang yang suka merenungkan. Nah Tuhan bilang renungkan itu. Bahkan dibilangnya gini. 1 tahun renungkan itu. Enggak. 2 tahun renungkan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Siang dan malam. Artinya apa? Ini bicara tentang apa? Tentang komitmen. Siang malam itu bisa bertahun-tahun punya. Selama ada siang dan ada malam. Artinya ini bicara tentang orang-orang yang Tuhan mau. Kuncinya adalah gini. Bukan cuma sekedar bisa memperkatakan. Coba renungkan siang dan malam. Punya komitmen untuk itu. Nah merenungkan firman Tuhan itu artinya gini. Punya satu kerinduan untuk kenal lebih lagi. Untuk tahu lebih lagi. Untuk mau tahu isi hati Tuhan. Berapa banyak orang yang mau seperti ini. Cuma baca aja semua orang bisa. Tapi punya waktukah untuk merenungkan? Nah di waktu merenungkan inilah sebenarnya kuncinya. Di mana Tuhan bicara. Di mana Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Waktu kita merenung, memberikan waktu untuk merenung itu, maka akan ada pewahyuan yang baru. Ada yang namanya hikmat, marifat. Jadi hikmat, marifat bukan cuma didoain terus tiba-tiba jatuh dari langit. Hikmat, marifat itu dimulai dari apa? Kita isi dulu dengan firman Tuhan. Orang kadang-kadang pengen minta, pengen punya karunia nih untuk bernubuat. Kalau kita gak punya file firman Tuhan, kalau kita gak pernah ngisi, kita gak akan pernah bisa bernubuat. Orang bernubuat itu karena dia bisa pernah baca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, orang yang merenungkan adalah orang yang pengen paham. Orang yang pengen ngerti lebih jauh lagi. Artinya orang-orang yang punya ketaatan, yang orang-orang yang serius. Nah ini sebenarnya. Jadi kalau udah punya gaya hidup yang terus menerus, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kesuksesan itu tidak akan membuat orang lupa sama Tuhan.
lupa sama rencananya Tuhan. Lupa bahwa keberadaan kita di muka bumi ini adalah sebuah tugas. Nah, kalau kita lihat bahwa kunci dari keberhasilan yang dilakukan yang terjadi sama Yosua itu sebenarnya gini. Tuhan suka dengan orang yang serius, dan ayat yang kelima, Yosua 1 ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Kunci dari keberhasilan Yosua adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan menyertai dia. Nah, ini yang luar biasa. Artinya gini, keberadaan kekristenan kita jadi orang percaya, kuncinya cuma satu. Intinya cuma satu, esensinya cuma satu, disertai Tuhan yang dahsyat. Minggu lalu kalau gak salah kita diingatkan Tuhan untuk terus mengingat bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan yang dahsyat itu yang menyertai kita. Kalau kita lihat, kalau kita baca kehidupan sejarah perjalanannya Joshua tuh gini, walaupun Tuhan bilang bertindak hati-hati, dia pernah salah loh. Waktu nyerang Ai aja dia salah, betul? Dia salah. Nah, tapi orang yang serius ikut Tuhan ini, Tuhan tetap sertai. Tuhan tetap memberikan kemenangan. Tuhan kasih hikmat bagaimana untuk bisa menang. Pakai cara lain, ganti strategi. Bukan kesalahan itu bukan ke satu. Ada lagi salah yang lain ketika dia ketipu sama orang-orang Gibeon. Orang Gibeon adalah orang-orang Kanaan yang Tuhan udah bilang orang Kanaan semua harus dimusnahin. Gak ada satupun yang boleh hidup. Ternyata dia ketipu dan orang Gibeon ini akhirnya selamat. Dan akhirnya raja-raja yang lain mulai menggempur Gibeon. Tuhan, dia salah gak? Salah, Tuhan suruh hancurkan semua, tapi enggak. Sama seperti Saul. Saul juga Tuhan bilang hancurkan semua, bunuh semua, tapi ditinggalin rajanya. Yosua pun juga melakukan kesalahan. Tapi apa yang terjadi? Orang yang serius ini, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang hatinya terpaut sama Tuhan, Tuhan tetap berkenan. Tuhan bantu loh waktu dia waktu musuh-musuhnya Gibeon menyerang, Tuhan bantu. Tuhan lemparkan batu-batu dari langit. Ini luar biasa. Jadi kunci dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah gini. Bukan cuma sekedarnya aja lah baca firman karena disuruh, karena orang Kristen. Dan memperkatakannya sering udah kayak jampi-jampi. Supaya berhasil dan beruntung. Tuhan buat aku berhasil dan beruntung, Tuhan berhasil. Tapi gak pernah merenungkan firman Tuhan. Gak pernah tahu isi hati Tuhan. Gak pernah tahu rencana Tuhan. Gak pernah ingin tahu tentang Tuhan. Yang kita pikirkan tentang gua berhasil, gua beruntung, gua berhasil, gua beruntung. Itu yang diperkatakan. Tapi apakah yang Tuhan mau? Kita gak pernah tahu. Nah, jadi artinya penyertaan Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan itu yang paling penting. Orang bisa punya Ferrari, bisa punya Lamborghini, bisa punya rumah banyak. Buat apa kalau gak ada Tuhan yang menyertai, betul? Buat apa kalau ditinggalin Tuhan? Nah, tapi kalau orang yang disertai Tuhan, mau waktu di kondisi di bawah, di atas, di tengah, waktu sakit, waktu sehat, disertai Tuhan itu yang paling penting. Daud tahu banget itu tentang disertai Tuhan. Makanya dia bilang, sekalipun aku di lembah baka, ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menolong. Itu artinya apa? Dia tahu banget. Di lembah baka pun Tuhan menyertai. Itu yang paling penting. Apalagi Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia ada di Israel disertai Tuhan. Di Babel dia disertai Tuhan. Bahkan waktu dia masuk ke dapur perapian disertai Tuhan. Itu yang paling penting. Itu kemenangan. Itu yang memberikan kemenangan. Tapi apakah Tuhan menyertai semua orang percaya? Apakah Tuhan menyertai semua orang Kristen? Enggak. Tuhan menyertai orang-orang yang serius. Yang punya komitmen untuk taat. Punya komitmen untuk setia. Punya komitmen untuk menangkap isi hati Tuhan. Daniel juga. Bisa dia disertai Tuhan waktu dia ada di gua singa. Nah, itu yang luar biasa. Siapa yang mau disertai sama Tuhan dengan cara seperti itu? Kita semua tidak ditinggalkan Tuhan. Buat apa kita punya seisi dunia? Buat apa kita memiliki seluruh dunia tapi kita kehilangan Tuhan? Nah, ini yang Tuhan ingatkan sama Joshua. Orang sering kali kalap kalau udah menang. Orang sering kali lupa kalau udah menang. Orang sering kali sibuk dengan euforia dan dengan kenyamanan, orang udah lupa. Tapi apa yang terjadi dengan Joshua? Dia termasuk orang yang berhasil. Kenapa? Sampai dia di akhir hidup dia tetap terpaut sama Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan udah ingatkan dari awal, lu jangan lupakan Tuhan. Tetap baca dan renungkan itu supaya kamu tahu maksud Tuhan. Yosua adalah seorang pemimpin yang bisa membawa pengaruh. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua di akhir hidup dia, ya ini satu pernyataan yang kita tahu banget ya, Yosua, bahwa Yosua yang terakhir 24 ayat yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lihatin. Jadi Yosua itu bukan cuma sekedar dia bisa membawa masuk, berhasil dan beruntung membawa orang-orang semua masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia bisa membawa pengaruh. Selama dia hidup, semua orang beribadah kepada Tuhan. Dan selama para tua-tua yang dipengaruhi sama dia juga bisa membawa pengaruh. Nah, ketika tua-tua ini tidak lagi membawa pengaruh kepada keluarganya, kepada generasi yang selanjutnya, maka setelah para tua-tua mati, generasi selanjutnya tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, ini dampak loh. Jadi Yosua berhasil nggak? Sangat berhasil. Dia bukan berhasil saja masuk ke dalam rencananya, masuk ke tanah perjanjian. Dia sukses mengalahkan, ada berapa raja yang dia kalahkan? 31 raja. Dia perang melawan 31 raja dan dia menang. Dia bukan cuma sukses itu. Tapi ketika dia berhasil, hati dia tetap terpaut sama Tuhan. Dia tetap bisa membawa pengaruh orang-orang beribadah kepada Tuhan. Nah itulah, makanya jangan kita alergi bahwa Tuhan gak suka kita kaya. Siapa bilang? Karena orang kaya, orang sukses, sangat mudah menjadi dampak. Sekarang gini, bagaimana gereja? Kadang-kadang kalau orang-orang kalau bicara dengan orang-orang kaya konglomerat, udah jangan ke gereja-gereja. Orang gereja juga kalau Natal minta duit ke gua, terus waktu Natal dia ngomong berkat. Wih, gua mana percaya katanya. Gak bisa jadi dampak. Mau Natalan aja minta dana sama orang kaya. Dan orang kayanya bukan orang Kristen. Terus mau ngomong berkat. Orang gak akan mudah untuk menjadi pengaruh. Oleh karena itu, biarlah melalui pesan Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa jangan kita berpikir bahwa Tuhan gak suka orang kaya. Enggak juga. Tapi yang terpenting adalah kita kenal, kita tahu posisi kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membawa pengaruh. To have dominion. Lewat apa? Kalau kita jadi orang sukses di bidang kita. Ya bukannya sukses di dalam keuangan aja. Sukses di bidang kita masing-masing. Kita bisa ngomong apa aja. Dan orang bisa percaya sama kita. Betul gak? Nah waktu jadi Tuhan bilang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang namanya cara prinsip kita akan berubah. Nilai-nilai kita akan berubah. Asumsi. Ya, asumsi itu artinya cara pikir yang subjektif. Banyak orang gini. Banyak orang nggak pernah merenungkan firman Tuhan, cuma sekedar aja sama firman, sering kali gini baper, tersinggung, itu kan kenapa? Asumsinya, cara pikirnya objektif. Wah dia ngeliatin gua aja tuh, dia nggak suka sama gua. Wah dia nggak senyum sama gua. Wah dia marah nih sama gua. Jadi kalau orang yang nggak diisi sama firman Tuhan, cepat tersinggung, baperan. Dan orang yang ini yang Tuhan mau jadi orang-orang yang bisa membawa pengaruh itu adalah orang yang pegang prinsip, yang pegang nilai, yang punya asumsi, cara pandang, cara pikir yang benar, yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang akan jadi orang-orang yang hebat kalau berhasil. Tidak mudah digoyahkan, ketika nggak mudah kompromi. Nah ini yang luar biasa. Nah memang ini makanya Tuhan ingatkan tentang, saya baru ingatkan, kenapa Tuhan ingatkan kita tentang untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentang kebenaran, tentang berdiri di atas kebenaran. Karena gini, kita lihat di dalam Amsal ya, kita lihat Amsal 21 ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Nah orang kalau udah kaya, dia lebih suka memberi. Udah kasih buat gereja, kasih, sumbang, tabur buat gereja. Itu gak dikenal Tuhan. Bukan cuma sukses dan akhirnya bisa menabur ke gereja, bukan cuma ini. Tuhan tetap bilang, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan sama Tuhan. Nah makanya ketika Tuhan ingatkan kuncinya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Artinya harus punya sebuah komitmen yang jelas. Menjadi orang-orang yang pada akhirnya suka sekali akan firman Tuhan dan suka untuk tahu apa yang Tuhan mau, tuntunan dan arahannya Tuhan. Menjadi sebuah gaya hidup dan
Kalau orang udah punya cara pandang yang seperti itu, udah hidup dengan firman Tuhan yang seperti itu, mau dia di posisi banyak duit, nggak banyak duit, sukses, nggak banyak sukses, semuanya hidup dia dengan Tuhan itu nggak berubah. Itu menjadi sebuah landasan yang kuat. Nah oleh karena itu biar pagi hari ini kita terus belajar, kita terus menyemangati diri kita sendiri untuk mencintai firman Tuhan dan kita terus berjalan di atas kebenaran firman itu. Maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.